kami dari Divisi Ekonomi dan Kesejahteraan dengan Bapak Alamsyah sebagai ketuanya, kemudian Ibu Yayu Sugi dengan Bunda Ita Kulmasari, dengan Bunda Riri Catur dan Bunda Maratus Solihah, Pak Fadli dan saya sendiri Heni Protayun. Bicara tentang ekonomi dan sejahtera ya. Nah, saya agak sedikit ngobrol dan sedikit membaca ngatan ya. Begini, kemarin dari salah satu yang dipaparkan Pak Gito bagaimana hambatannya Aspetri, salah satunya adalah kan banyak yang berpindah kapal. Nah, kenapa sih berpindah kapal? Karena di sebelah-sebelah itu gratis atau bayarnya murah, kan ngeten ya. Ketika salah satu anggota kami mengutarakan itu, ini digratiskan aja, paling enggak 120 lah per tahun. Nah, terus kita kan jadi nanya balik, lah terus nanti pendapatannya dari mana, kan gitu. Kan kalau kita mengkasih solusi, kita harus cari kompensasinya, kita harus gimana kan gitu. Akhirnya bagaimana caranya meningkatkan pendapatannya Aspetri kalau misalkan KTA-nya itu diturunkan. Yang pertama yaitu mempunyai produk bersama milik Aspetri. Contohnya nih, Bapak Irwan Chandra kan sudah punya jamu yang spesial enaknya ya, kemarin sudah ngerasa semua ya, ada kunyit asam, ada kunci sore. Nah, gimana kalau produknya itu diakuisisi oleh Aspetri, jadi beliau dapat, Aspetri juga dapat. Nanti kan untuk kita bantu pemasarannya, nanti untungnya kan untuk Aspetri dan untuk beliau, itu salah satu. Nanti monggo, jadi kita pengennya ada satu bidang yang mengelola itu. Jadi tiap-tiap DPC kami punya apa sih? Oh, aku biasa, aku tuh penjahit, aku punya baju gamis, aku punya aku punya hijab. Oke, begitu high season, begitu lebaran, timbangannya tuh punang sapi itu punang Aspetri gitu loh. Jadi nggak usah muluk-muluk deh. Kemudian ini aja, kita mak-mak ya, kan kita cari beli beras, beli minyak dan lain-lain. Selama ini belinya Indomaret, Alfamart kan gitu ya. Nah, mendingan beli di Aspetri gitu. Nah, terus kemudian ada yang nyotok lagi. Terus modalnya sekundi, itu kan semua butuh modal. Nah, kenapa kita nggak pakai sistem dropshipper aja? Kan ada marketplace nih, ada Shopee. Nah, kita kulaan di sini jual ke sini, kita kulaan di Shopee beli di sini kan gitu ya. Jadi yang nggak membutuhkan modal. Kemudian bicara soal sejahtera, gimana sih cara sejahtera? Ayo ditingkatkan skillnya tiap anggota. Jadi misalkan kita mau berjualan jamu, bagaimana sih cara milih raciannya, bagaimana cara ngolahnya gitu ya. Kemudian bagaimana menghitung BEP-nya. Kita kemudian kalau sekarang ini segini, proses perginya sini segini, jadi kita profitnya dapat berapa. Terus gimana cara marketingnya, kemudian gimana cara letak label-labelnya, dibikin pelatihan yang murah, syukur-syukur kalau gratis gitu. Jangan ngomong sejahtera sementara kita nggak ngerti omongan gitu ya. Kemudian terus dibentuknya koperasi, dan kemudian yang terakhir urus dari Pak Alamsyah adalah kita dibentuknya partnership dengan lembaga-lembaga sponsorship ataupun dari pemerintah. Salah satu contoh aja, kita itu kan ada dari dinas koperasi itu ada legalitas haki ya, merek yang dia gratis. Itu kan nggak banyak orang tahu. Ayo mau dikoordinir, terus udah gitu siapa yang mau gitu, meskipun hanya gratis, paling nggak kan untuk yang riwarinya itu dikasih 100 ya misalkan begitu, 50-nya buat Aspetri, 50-nya ini. Lah kan timbangannya nyari ke lain-lain. Intinya begini, ini loh di Aspetri semua ada. Apapun kamu mau di sini ada, nggak usah jadok ke kapal yang lain-lain. Seperti itu kan ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian satu lagi yang untuk dana dari pemerintah. Nah, itu saya kurang paham sih. Monggo nanti kayak Mbak Diana kan sangat-sangat ini ya, bagaimana alurnya, dokumentasinya, yang dokumen yang dibutuhkan. Seperti itu kita bisa cari dana dari situ. Intinya jangan buru-buru dari KTA aja deh gitu. Assalamualaikum. Bidang ekonomi dan kesejahteraan mungkin ada tambahan sedikit Ibu. Mungkin kan selama ini kita di Aspetri ini setiap ada acara yang diutamakan uang, dan uang. Oke. Mungkin kedepannya dengan ketua yang terpilih, kedepannya mungkin kalau masalah dana mungkin bisa dimusyawarah lagi. Karena kita ini Aspetri tidak mau jadi ladang bisnis bulan sebagai pengobat. Ramuan. Jadi gimana caranya kita sebagai anggota semuanya bisa mendapatkan manfaat dengan kehadirannya Aspetri.
mungkin dari ekonomi biar anggota sejahtera, kayak untuk iuran mungkin bisa bisa dilihat lagi mungkin keberatan apa enggak dengan misalnya dananya segitu. Mungkin kemarin 300 mungkin ya. Mungkin nanti bisa diturunin jadi 100 atau 120. Nah, kalau misalnya selama ini kita setiap ngurus rekom minta uang, ya, harus bayar. Seharusnya kalau misalnya anggota aktif itu harus gratis setiap pengeluaran rekom. Seharusnya seperti itu, nggih. Kecuali kalau misalnya anggotanya tidak aktif, dia pengen dapat rekom, dia harus jadi anggota dulu, baru dapat rekom. Seperti itu, nggih. Nah, mungkin selanjutnya sebagai ketua terpilih, mungkin kalau masalah iuran nanti bisalah dimusyawarah bersama anggotanya keberatan apa enggak, nggih. Soalnya selama ini jujur dari pandangan saya sendiri dan dari anggota-anggota, selama ini aspetri ini yang diutamakan uang, dan uang. Jadi saya dari 2024 ini sampai 2028 ya, 2028 harusnya di masalah keuangan dan kesejahteraan anggota harus ada perubahan. Takutnya apa? Sekarang banyak asosiasi-asosiasi yang udah bermunculan lagi. Takutnya nanti ada anggota berjamaah pindah kapal. Itu yang kita takutkan. Itu pernah terjadi di asosiasi saya di Madiun. Saya sebagai ketua HIPMI Madiun juga. Dan saya sebagai komunitas-komunitas, ada satu komunitas kami nggak sesuai dengan aturan keinginan kami. Soalnya daerah ini perlu benefit. Harus dapat benefit, ya. Daerah harus dapat benefit. Jadi bukan cuma dari pusatnya aja yang dapat benefit, sedangkan daerah tidak dapat benefit apa-apa, malah minta uang terus. Itu memang harus dihilangi. Mungkin itu aja, ya. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu sudah diatur di DPP. Barangkali karena Pak Agus tadi juga pasang jempol, mungkin bisa memperjuangkan ke DPP. Ya, barangkali bisa diusahakan untuk diturunkan gitu. Nah, cuma yang kedua Pak ya, kalau memang nilai itu tidak bisa diturunkan, bidang ekonomi itu kalau bisa aktif Pak, menghasilkan, nah itu bisa untuk anggota Pak. Jadi misalnya ada anggota memang yang 300.000 itu berat, misalnya dia mampu hanya 150 ditopang dari ekonomi itu Pak. Ya nanti kita diskusikan Pak, gimana yang sama-sama enak Pak ya. Betul. Ya tidak bisa apa-apa ya, karena di daerah yang punya masa ya. Ya untuk Bu Tati juga Bu, pesan dari anggota jangan uang ya, kerja itu Bu ya. Siap nih ya oke, terima kasih. Ada barangkali Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi, memberikan tanggapan 15 menit. Boleh Bapak. Pak Yusteri dari Madiun, Pak Sarudin dari Tulungagung. Untuk program kerjanya, mungkin seperti yang di aspek pusat, hanya kita mencoba menyesuaikan dengan aspek daerah. Satu, membantu melaksanakan tugas harian ketua dan wakil ketua bidang humas dan pembantu umum. Dua, bersama-sama bidang humas dan pembantu umum atas dukungan bidang humas pembantu DPP menyediakan layanan informasi dan diskusi melalui struktur DPD hingga ke DPC. Tiga, membantu semua elemen DPD dalam melaksanakan program kerjanya. Jadi kalau mungkin tidak ada program tertentu, kami siap membantu Mas. Mau menyusun sastra, manajemen risiko, ataupun program-program lainnya, kami siap membantu.
Kemudian yang keempat, koordinasi dengan bidang humas dan pembantu di DPP maupun DPC dalam hal pelaksanaan program DPD. Jadi program bapak-bapak bidang DPD, nanti kita sampaikan ke humasan di bidang DPC maupun ke DPP untuk kita konsultasikan. Kelima, mempersiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan program kerja bidang humas dan pembantu umum. 6. Menghadiri rapat DPP sesuai surat perintah DPD. Jadi kalau kita diminta DPD, ketua DPD, kita berangkat. Terkait juga dengan rapat-rapat koordinasi bidang-bidang serta memimpin rapat-rapat di bidang humas dan pembantu umum. 7. Menandai surat-surat oleh bidang humas dan pembantu umum bersama dengan ketua DPD, wakil ketua DPD. Ini mungkin terkait dengan nanti kerjasama dari kita siapkan konsep-konsepnya, kita bantu semuanya. Dan 8. Memberikan laporan pelaksanaan program bidang humas dan pembantu umum kepada ketua atau wakil ketua DPD. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Pimpinan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.